Di sebuah desa nelayan yang tentram di Sidoarjo, hiduplah seorang pria bernama Ki Gede Penanggungan. Ia memiliki seorang putra tampan bernama Joko Walang dan seorang putri jelita bernama Sri Tanjung. Suatu hari, Joko Walang pamit kepada ayahnya untuk pergi bertapa di Gunung Penanggungan. Ki Gede Penanggungan sebenarnya enggan melepas putranya, namun ia tak bisa menolak keinginan kuat sang anak. Sebelum berangkat, Joko Walang berjanji akan segera kembali setelah menyelesaikan pertapaannya. Ki Gede Penanggungan pun mengizinkannya pergi dengan berat hati. Waktu berlalu, bulan berganti tahun, Joko Walang tak kunjung kembali. Ki Gede Penanggungan merasa sangat cemas dan merindukan putranya. Ia pun memutuskan untuk menyusul Joko Walang ke Gunung Penanggungan. Setibanya di sana, ia menemukan sebuah gubuk kecil. Di dalamnya, ia melihat seorang pemuda sedang duduk bersila, khusyuk dalam semedinya. Ki Gede Penanggungan segera mengenali pemuda itu sebagai putranya, Joko Walang. Namun, ada yang aneh. Di samping Joko Walang, terdapat dua tumpukan padi yang sangat besar dan berkilauan, seolah terbuat dari emas. Ki Gede Penanggungan merasa heran. Ia tahu bahwa di puncak gunung yang tandus ini, tidak mungkin ada tanaman padi yang bisa tumbuh sesubur itu. Rasa curiga mulai menyelimuti hatinya. Ia menduga padi itu bukanlah hasil jerih payah yang halal, melainkan didapat dengan cara yang tidak benar. Ki Gede Penanggungan mencoba membangunkan Joko Walang dari pertapaannya, namun putranya tak bergeming. Semakin lama, kemarahannya semakin memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil segenggam padi itu dan melemparkannya ke arah utara. Ajaibnya, padi yang dilempar itu langsung berubah menjadi sebuah candi megah yang kini dikenal dengan nama Candi Pari. Tak berhenti sampai di situ, Ki Gede Penanggungan kembali mengambil padi dan melemparkannya ke arah selatan. Seketika, padi itu menjelma menjadi candi lain yang lebih kecil, yang sekarang disebut Candi Sumur. Setelah meluapkan amarahnya, Ki Gede Penanggungan memutuskan untuk turun gunung dan kembali ke desanya. Ia merasa sangat kecewa pada putranya. Sementara itu, Joko Walang akhirnya tersadar dari pertapaannya. Ia terkejut melihat ayahnya tidak ada di sana, dan dua tumpukan padinya telah berkurang drastis. Ia pun menyadari apa yang telah terjadi. Dengan perasaan sedih dan menyesal, ia segera turun gunung untuk menyusul ayahnya dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Ia ingin meyakinkan ayahnya bahwa padi itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa atas ketekunannya dalam bertapa. Di sisi lain, Ki Gede Penanggungan yang telah kembali ke desa menceritakan semua kejadian di gunung kepada putrinya, Sri Tanjung. Sri Tanjung merasa sangat sedih mendengar cerita ayahnya. Ia tidak percaya kakaknya, Joko Walang, akan melakukan perbuatan tercela. Ia yakin pasti ada kesalahpahaman. Sri Tanjung kemudian memutuskan untuk menyusul kakaknya, berharap bisa mendamaikan ayah dan kakaknya. Namun, takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, Sri Tanjung bertemu dengan Joko Walang. Keduanya sangat senang bisa bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Joko Walang menceritakan semua yang terjadi dari sudut pandangnya. Sri Tanjung pun semakin yakin bahwa kakaknya tidak bersalah. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke desa bersama-sama untuk menemui ayah mereka. Setibanya di desa, mereka mendapati ayah mereka, Ki Gede Penanggungan, telah jatuh sakit parah karena kesedihan dan penyesalan. Melihat kedua anaknya datang bersama, Ki Gede Penanggungan merasa sedikit lega. Joko Walang segera bersujud di kaki ayahnya, memohon maaf dan menjelaskan bahwa padi itu adalah berkah, bukan hasil curian. Mendengar penjelasan tulus dari putranya dan melihat wajah Sri Tanjung yang penuh harap, hati Ki Gede Penanggungan akhirnya luluh. Ia menyadari kesalahannya karena telah berburuk sangka. Ia memeluk kedua anaknya dengan erat. Namun sayangnya, penyakitnya sudah terlalu parah. Tak lama kemudian, Ki Gede Penanggungan menghembuskan napas terakhirnya di pelukan anak-anaknya. Joko Walang dan Sri Tanjung merasa sangat terpukul dan menyesal. Mereka berjanji akan selalu menjaga nama baik keluarga dan merawat peninggalan ayah mereka. Konon, untuk mengenang peristiwa itu, Joko Walang dan adiknya memutuskan untuk menjaga kedua candi yang tercipta dari kesalahpahaman tersebut. Candi Pari dan Candi Sumur hingga kini berdiri kokoh sebagai saksi bisu dari legenda cinta, kesalahpahaman, dan penyesalan sebuah keluarga. Kisah Candi Pari mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya komunikasi dan kepercayaan dalam keluarga. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan atau berburuk sangka, karena akibatnya bisa sangat fatal dan meninggalkan penyesalan yang mendalam. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.